salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada pagi ini saya akan melaksanakan wawancara mengenai identifikasi masalah yang saya hadapi di kelas saya. Yang mana narasumber yang saya pilih adalah Wakil Kepala Sekolah yang ada di SD Negeri 245 Palembang, yaitu Ibu Tini Ernawati MPD. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama itu mengenai masalah saya di kelas kurangnya minat peserta didik pada pelajaran bahasa Indonesia. Menurut Ibu, bagaimana atau apa yang menyebabkan minat belajar peserta didik di kelas itu, terutama bahasa Indonesia itu masih sangat rendah? Menurut pendapat saya, minat anak dalam belajar bahasa Indonesia di kelas itu berkurang karena pertama dari guru itu sendiri, dimana mungkin guru tersebut yang pertama tidak memahami apa itu materi yang disampaikan, tidak menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru, ataupun juga tidak menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang ada. Berikutnya Ibu, peserta didik di kelas saya itu mengalami kesulitan pada pelajaran matematika. Hampir setiap materi Ibu ya, yang saya ajarkan siswa itu mengalami kesulitan. Termasuk ketika mereka itu menyelesaikan soal cerita tentang kecepatan. Terlihat dari nilai mereka itu masih sangat rendah. Menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa penyebab mereka itu sulit dalam menyelesaikan masalah soal matematika itu? Mengapa? Menurut pendapat saya, yang pertama itu sekarang ini banyak yang tertanam di hati anak itu bahwa pembelajaran matematika itu sulit, ya. Yang kedua itu mungkin anak-anak kurang memahami konsep daripada matematika itu sendiri. Yang kedua mungkin di rumah dia kurang mengulang pelajaran yang telah diberikan guru di sekolah. Jadi pikiran mereka itu sudah menganggap bahwa matematika itu sulit. Berikutnya itu tentang komunikasi antar guru dan orang tua itu kan di kelas saya itu masih terbatas Bu ya. Nah, menurut Ibu seberapa pentingkah komunikasi antara guru dan orang tua itu? Menurut pendapat saya, komunikasi antara orang tua dan guru itu sangat penting ya, terutama dalam membimbing anak kita untuk lebih maju. Yang pertama itu mungkin kendala itu adalah yang pertamanya kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Yang kedua itu biasanya orang tua itu sering menyerahkan sepenuhnya anaknya itu ke guru. Katanya itu mungkin itu yang ngajari guru, padahal tidak. Seharusnya ada kerjasama antara guru dan siswa. Ya di sekolah guru yang bertanggung jawab untuk mengajar siswa tersebut. Ya di rumah kami minta juga agar orang tua memperhatikan anaknya untuk belajar. Nah di samping itu juga Bu Riri, sekarang ini banyakkan orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin mereka bekerja sampai sore, sehingga untuk mengamati anaknya mungkin kurang waktu, tidak ada waktu. Begitu Bu Riri. Berikutnya Ibu, di kelas saya juga ada guru itu belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran berbasis inovatif terkait materi pelajaran IPS. Materinya itu kondisi geografis, karakteristik geografis. Menurut Ibu, kenapa guru itu belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif? Mungkin itu terkendala oleh guru tersebut ya, Mas Guru. Dia tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif, tidak mengupdate perkembangan zaman melalui alat-alat IT tadi, tidak menggunakan alat model pembelajaran yang tentang letak geografis tadi. Mungkin dia itu pun tidak menggunakan itu, mungkin terkendala oleh waktu. Biasanya menyiapkan alat peraga itu baik melalui IT maupun alat peraga yang lainnya itu membutuhkan waktu yang agak panjang. Sedangkan mungkin durasi untuk materi tersebut terbatas Bu Riri. Nah itu terkendala dari guru tersebut. Berikutnya Bu ya, tentang kurangnya penerapan pembelajaran berpikir kritis atau sering kita sebut itu hot shell ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran di kelas saat ini itu guru dianjurkan selalu untuk membuat soal-soal yang berbasis hots. Menurut
Ibu, yang menyebabkan guru belum menerapkan pembelajaran yang berbasis SWOT atau berpikir tingkat tinggi itu apa, Bu? Yang menyebabkannya adalah guru itu sendiri. Yang pertama, guru itu tidak mau mengembangkan dirinya, gitu ya. Tidak mau mengembangkan diri, yaitu misalnya dengan menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang bisa dilihatnya melalui medsos atau IT lainnya. Sebenarnya kalau guru itu bisa mengembangkan dirinya dengan belajar lebih banyak lagi melalui yang IT tadi, insya Allah berpikir yang SWOT tadi bisa dilaksanakannya di kelas. Jadi tidak adanya kemauan dan dari kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya, menambah wawasan tentang berpikir yang lebih tinggi lagi, yang kritis tadi. Berikutnya Ibu, yang terakhir, pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, Ibu. Nah, belum diterapkan dengan optimal di kelas. Menurut Ibu, mengapa guru perlu menggunakan TIK itu dalam proses pembelajaran? Kenapa kita sebagai guru itu harus menggunakan? Iya. Yang pertama-tama, Bu Riri, itu kan sudah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya, sudah semuanya menggunakan IT. Nah, mungkin dari gurunya tersebut mungkin belum memahami begitu dalam tentang penggunaan IT tersebut juga. Mungkin di sekolah tersebut juga mungkin terbatasnya atau tersedianya alat TIK tersebut. Misalnya sarananya kurang mendukung. Memang mungkin ada, tapi hanya terbatas. Misalnya hanya 1 atau 2 yang bisa dipakai, sedangkan rombongan belajarnya lebih banyak. Jadi itu adalah penyebab, Bu, ya, belum maksimalnya maksimalnya dalam menerapkan pembelajaran berbasis. Oke, Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan terhadap pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu, ya. Suasana yang agak mendung-mendung. Mendung-mendung. Baiklah. Wawancara saya berikutnya adalah bersama ahli, lebih tepatnya kepada guru penggerak angkatan 1. Kebetulan juga beliau adalah guru di SD saya, SD 245 Palembang, yaitu Ibu Sri Hartini, MPD. Terima kasih, Bu, ya, atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal, Ibu, tentang masalah yang sedang saya identifikasi di kelas saya, kelas 5. Nah, saya ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama itu mengenai kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pelajaran bahasa Indonesia, Ibu, di kelas saya itu. Menurut pendapat Ibu, penyebab kurangnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran bahasa Indonesia itu apa? Dan seperti apa? Baik, terima kasih Bu Riri. Iya. Setiap kita mempunyai masalah, mungkin setiap kelas juga mempunyai masalah, mungkin masalah juga berbeda. Tapi kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia, mungkin hampir seluruh kelas itu sama. Iya. Karena bahasa Indonesia ini termasuk pembelajaran atau pelajaran yang menurut saya atau menurut anak-anak ya, mungkin kalau kita tidak bisa membuat metode atau metode pembelajaran yang menarik, itu akan membuat jenuh. Jadi karena kejenuhan itulah, makanya anak-anak ini istilahnya itu kurang termotivasi, kurang berminat untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, karena kan kadang-kadang cuma membaca, hanya misalnya menulis atau mengarang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dari gurunya juga ingin anak itu lebih berminat, kembali ke kita sebagai guru. Kembali ke kita. Bagaimana kita memotivasi, menyemangati agar anak itu lebih terantusias untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah dari diri gurunya itu sendiri, Bu, ya. Tidak adanya kemauan. Salah satunya. Tidak adanya kemauan untuk mengembangkan, ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya itu tentang anak saya itu di kelas itu hampir setiap materi, Bu, ya, materi matematika itu yang saya ajarkan itu siswa mengalami kesulitan. Termasuk ketika menyelesaikan soal cerita tentang kecepatan, terlihat dari nilai mereka itu sangat rendah itu hasilnya. Nah, menurut Ibu, kendala yang dihadapi anak yang kesulitan itu seperti apa? Mengapa mereka mengalami kesulitan dalam belajar matematika?
Ya kalau dilihat dari ininya matematika tuh kenapa ya? Kalau terkesannya itu matematika itu sulit, Iya. ya. Jadi kayak hantu bagi anak-anak. Stigma mereka. Jadi kepikirannya itu ya sudah dengan hal seperti itu belumlah dicoba, belumlah dijalani, dia mereka udah takut sendirian. Jadi dari image seperti itulah mereka tuh kadang-kadang merasa berat, kayak terbebani seperti itu ya. Jadi itu tadi awal untuk konsep kita guru itu mencari konsep yang kira-kira menurut kita mudah dan anak itu senang. Senang. Jadi kalau dia sudah belajar konsep misalnya kayak materi kecepatan, mereka sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan kecepatan, bagaimana sih caranya supaya bisa mencapainya, bisa seperti itu kan. Jadi konsep apa yang kira-kira guru-guru yang harus guru buat agar mereka itu tertanam konsep materi kecepatannya seperti ini, dan anak pun merasa oh dia senang, oh ternyata matematika itu mudah, oh ternyata matematika itu menyenangkan, nah, seperti itu. Jadi harus ada konsep ataupun istilahnya trik atau strategi yang bisa kita sampaikan guru maupun juga peserta didik itu supaya bisa berkolaborasi dan menghasilkan hasil pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Bu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus membuat konsep dulu Bu ya. Ya. Konsep matematika itu seperti apa? Dasarnya itu seperti apa? Oke. Berikutnya Bu ya, tentang komunikasi antar guru dan orang tua. Seperti yang kita tahu saat ini kan komunikasi antar guru dan orang tua itu masih terbatas. Menurut Ibu kendala komunikasi yang terbatas itu seperti apa? Mengapa bisa terbatas? Ada kendala yang seperti apa? Sebenarnya komunikasi itu harus dibangun ya. Iya. Harus dilancarkan, harus sesering mungkin. Jadi kalau sebenarnya balik kedua pihak antara orang tua dengan guru, kadang-kadang kan guru segan atau nanti nggak enak misalnya seperti itu. Terus juga orang tua juga mungkin kalau mau bertanya atau misalnya mau menyampaikan sesuatu juga mungkin takut atau seperti apa, karena tidak ada saling keterbukaan. Tapi kalau misalnya dari kita sudah sama-sama terbuka, jika ada masalah mas sampaikan, jika ada keluhan atau ini apa silakan ini seperti itu. Jadi membangun komunikasi yang pertama itu yang harus kita lakukan. Jadi ya supaya komunikasi itu berjalan dengan lancar. Apalagi sekarang sudah banyak media kayak WhatsApp itu kan seperti itu. Saya itu kan Bu ada yang namanya grup kelas ya. Misal kita kasih pengumuman, arahan itu orang tuanya tuh nggak ngerespon. Itu kenapa ya Bu kira-kira penyebab mereka tuh nggak ngerespon, kayak nggak peduli gitu ya. Karena ngerasa mungkin kayak gini, satu kalau merasa anaknya udah dewasa udah ngerti kali ya, tapi mungkin di saat mungkin lagi sibuk atau merasa cukup dia tahu tapi nggak membalas, tapi mungkin disampaikan sama anak. Ada juga memang orang tua yang memang betul-betul cuek dengan segala informasi yang ada. Berikutnya Ibu tentang penggunaan model pembelajaran. Nah, rendahnya di sini adalah pemanfaatan model pembelajaran. Menurut Ibu, mengapa guru belum bisa maksimal dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif, khususnya itu pelajaran IPS mengenai kondisi geografis Indonesia? Terkadang gini, iya benar. Satu sisi, terkadang tidak semua guru itu mau berinovasi. Kadang dia mau tahu, tapi dia tidak mau berkembang, tidak mau menerapkan, dan tidak mau membuat atau melakukan. Seperti itu. Jadi balik ke hati nurani kita masing-masing, kita sebagai guru, kira-kira mau dibawa kemana anak kita? Kalau mereka dari langkah atau sintaknya aja mereka belum tahu, bagaimana mereka mau melakukan? Artinya salah satu penyebabnya itu sebenarnya guru itu tahu, cuman tidak mau menerapkan. Kemudian juga mungkin ada guru yang tidak tahu sama sekali, bingung mau menerapkan apa yang harus dilakukan. Tidak tahu karakteristik dari model itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu tentang penerapan pembelajaran berbasis hot ya. Pendapat Ibu bagaimana tentang hal itu? Mengapa penyebabnya belum mau menerapkan berbasis hot itu? Hot, kira-kira apa sih karakteristik tentang hot misalnya tuh? Kalau kita biasanya tidak paham atau tidak familiar dengan kata ini, dengan kata hot saja mereka nggak tahu. Taunya panas, kayaknya kan seperti itu. Kurang pemahaman. Apa sih misalnya seperti itu? Kalau dia aja dari dia sendiri belum paham, bagaimana dia mau melakukan? Tapi kadang-kadang jika dia paham, ya
balik lagi misalnya itu dia hanya pahami sebatas apa saja yang harus dilakukan supaya bisa terjadi pembelajaran yang berbasis arts misalnya seperti itu. Kembali lagi ke pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK Ibu ya. Apa yang menyebabkan guru itu belum optimal dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis TIK itu? Mereka itu belum menerapkan gitu, di kelas. Satu yang pasti dari kita sendiri lah. Kembali lagi Sekolah ke niat, ya, ya. misalnya sarana prasarana kita. Ah. Ada kadang-kadang kita kepengen, tapi sarana prasarana itu tidak Oh, mendukung. terkendala sarana. Ya, bisa juga Oke. seperti itu. Kadang juga mau menyediakan mau memakai TIK, yang mau diiniin apa? Yang ditayangkan apa? Belum ada persiapan. Belum ada persiapan seperti itu. Jadi mau disampaikan menurut mereka tuh TIK tuh harus pakai laptop, harus pakai internet atau pakai wifi atau pakai infocus atau seperti apa, ya kan? Iya. Gitu. Nah itu yang jadi kendalanya itu. Dan satu juga saya pribadi ataupun teman-teman mungkin yang belum ahli dalam bidang itu mungkin seperti itu. Belum Belum menguasai. menguasai secara penuh misalnya itu. Kira-kira kalau cuma sekedar download, kalau bisa ditampilin, Oke, bisa. ada laptop, ada infocus, ada layarnya lengkap, tinggal download yang mudah. Cuman kan kalau misalnya kita mencontohkan, kadang-kadang apa yang kita sampaikan dengan yang apa yang kita inginkan kan Nggak sesuai. tidak sesuai seperti itu. Itu aja sih. Oke. Satu sarana prasarana, yang kedua yang memang dari kepribadian kita masing-masing gurunya. Bagaimana pemahamannya, bagaimana mengembangkannya. Yang pasti untuk berinovasi itu banyak cara, tapi mau atau tidaknya. Itu aja sih. Kembali lagi ke diri guru itu sendiri ya. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya sampaikan. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Bu Rini, semoga sukses. Amin. lancar. Amin. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber berikutnya bersama teman sejawat sekaligus guru penggerak angkatan 4 bersama dengan Ibu Nini Arianti SPD. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai masalah yang saya hadapi di kelas saya, Ibu. Yang pertama itu kurangnya minat belajar peserta didik pada pelajaran bahasa Indonesia. Menurut Ibu, yang menyebabkan minat belajar peserta didik terhadap bahasa Indonesia itu masih rendah itu bagaimana? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, Iya. bahasa Indonesia itu kan kalau untuk anak level kelas 5 ya, anak-anak itu sebenarnya sudah belajar yang namanya literasi harusnya ya. Iya. Harusnya anak itu sudah memahami atau dikategorikan anak itu sebenarnya sangat ini ya, apa namanya, mudah kita mengajarkan. Namun kalau menurut saya itu kalau misalnya kita masih terkendala untuk anak-anak itu ya, dari minat baca itu memang anak-anak itu harus perlu ditingkatkan. Ya, minat baca. Jadi bagaimana caranya kita mengajarkan anak supaya minat bacanya itu tertanam. Jadi apakah kita harus memberikan pemacu pembelajaran, misalkan di awal pembelajaran kita adakan literasi membaca 10 hingga 15 menit atau gimana kayak gitu untuk bahasa Indonesia, atau misalkan untuk materi sendiri, kalau materi misalnya masuk ke dalam materi contoh kalau di kelas 5 itu kalau nggak salah ada pelajaran pantun ya Bu ya. Iya. Nah, itu pelajaran pantun itu dia sangat menarik gitu menurut saya untuk anak-anak. Namun di sisi lain anak itu terkendala di sini karena minat bacanya kurang. Jadi dia kurang kosakata, kurang adanya pemahaman tentang bahasa Indonesia, kata baku, kalimat baku kayak gitu kan. Nah, itu menurut saya kita sebagai guru seharusnya kita tingkatkan lagi literasi anak gitu Mas. Oh, jadi minat bacanya itu Ya, penyebab. Salah satu penyebabnya. kuncinya itu kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia menurut saya ya, Oh, apalagi iya. anak kelas tinggi ya, Iya. level tinggi itu seperti itu. Oke. Berikutnya Ibu tentang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Menurut Ibu, yang menyebabkan kesulitan belajar anak terhadap soal cerita Matematika itu, ya? apa yang menyebabkan mereka? Iya. Sebenarnya nih kalau untuk pelajaran matematika ini sangat berkaitan apalagi soal cerita. Biasanya soal cerita ini kan sebenarnya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dasar dari matematika itu hanya dari perkalian, pembagian, penjumlahan. Nah, ini dasarnya ini dulu harus dipahami oleh anak. Kalau dari dasarnya anak itu pemahamannya kurang, nah
otomatis pelajaran materi apapun, terutama tadi materi kecepatan ya, kecepatan jarak ya, waktu kayak gitu. Nah ini anaknya kan sulit bagi mereka. Jadi dasarnya dulu yang kita latih, kita Penyebab mereka itu kesulitan itu karena dasar matematikanya ya, itu. matematika dasarnya ya perlu ditingkatkan lagi. Jadi stigma mereka itu sudah menganggap matematika itu Iya, sulit. karena ini bawanya ini, Ah, ah. bawanya ini harus kita hapus. Harus kita bagaimana caranya kita sebagai guru kita gunakan media. Misalkan kita gunakan cara yang menurut anak ini, oh matematika itu menyenangkan kayak gitu, Ibu Riri. Jadi matematika itu jangan dianggap dari awal dia sudah bilang oh, matematika ini sulit. Sulit, iya. Jadi otomatis materi apapun yang kita berikan sama beranggapan nggak sulit. bisa, iya Iya. nggak bisa. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya pertanyaan ketiga itu tentang kurangnya komunikasi antara guru Siswa. dan orang tua. Orang tua, ya, Ah, pastinya ya, iya. kita selaku guru harus Iya, menjalin komunikasi. Kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua itu menurut Ibu yang menyebabkan kurangnya itu apa penyebabnya? Sering miskom ya sama. Iya. Iya, terkadang kita ini sebagai guru ya yang pasti kita mengajar anak ya itu kita harus diimbangi dengan pengajaran wali murid di sekolah di rumah. Jadi bukan semata-mata kita mengajar anak nih pure anaknya dititipkan sama guru yang bertanggung jawab segala sikap semuanya termasuk ilmunya, pengetahuannya dan sebagainya diserahkan kepada kita, tidak begitu ya. Jadi apa yang menyebabkan kok orang tua kok nggak peduli seperti itu? Ini mungkin wali murid yang sibuk Iya. atau orang Bekerja, tuanya ya. bekerja yang sehingga ini, tapi itu tadi bagaimana caranya kita terus jalin komunikasi, jangan oh ini saya WA tapi nggak dibalas Iya, nih. iya. Jangan langsung kendor kayak gitu. Ini jadi Jangan kasih malas, kendor, iya. jangan kasih kendor. Ada terima kasih ya Bu ya. Berikutnya Ibu ada masalah di kelas saya itu guru itu belum maksimal ya dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif, khususnya itu pelajaran IPS mengenai karakteristik kondisi geografis Indonesia. Oh, Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah menurut Ibu mengapa guru belum bisa maksimal dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis inovatif? inovatif ya. Mengapa penyebabnya guru itu belum ingin Iya, melaksanakan? Sebenarnya banyak kendalanya, banyak faktor menurut saya nih. Ini kalau dari kacamatanya saya, banyak faktor yang mengakibatkan guru ini belum inovatif. Iya. Gitu. Sebenarnya ini seperti Bu Riri sendiri, saya yakin sebenarnya inovatif. Apalagi Bu Riri masih energik, kayak gitu, guru muda yang masih energik. Nah, menurut saya sih kendalanya itu bisa dari dalam diri dan bisa dari luar diri Bu Riri sendiri. Nah, kalau dari dalam gurunya kan, itu sendiri ya, ya. dari gurunya itu pastinya kemauan dulu. Dari dalam gurunya. Ya itu kemauannya dulu, keinginan. Kalau misalnya Bu Riri malas, aduh males capek, yang kayak gini. Padahal Bu Riri tahu, Bu Riri punya ide, tapi tidak mau mengembangkan karena akibat malas misalkan. Ya, misalkan malas nih, dalam tanda kutip ya malasnya. Aduh males, ribet kayak gitu kan. Biasanya gitu kan, ribet Atau gini, waktunya. atau waktu kayak gitu. Ya itu dari dalamnya dulu. Tapi kalau misalnya sudah dari dalam ada keinginan, oh saya tuh mau seperti ini, tapi saya terkendala IT-nya, saya terkendala sarprasnya, saya terkendala apa ya yang sudah saya siapkan tiba-tiba terkendala kondisi hujan misalkan ya, sehingga Bu Riri datang terlambat atau gitu kan, banyak kan faktor itu, faktor luar ya. Menerapkan apa tadi pembelajaran dalam IPS ya misalnya. Iya, IPS kondisi geografis Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia itu kan banyak, kita harus menerangkan, misalkan nggak mungkin kita harus ceramah, gunakan metode ceramah. Iya. Kondisi geografis Indonesia kalau di Pulau Jawa begini kan, itu menurut saya anak pertama bosan. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya Ibu ya, mungkin pertanyaan yang terakhir. Iya. Itu masalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Masih berkaitan lagi dengan tadi. Kan di sana kan ada guru itu kan belum menerapkan secara maksimal. Artinya sudah diterapkan tapi belum maksimal. Itu kendalanya tuh kira-kira menurut Ibu gimana? Kenapa guru tuh belum maksimal? Kenapa nggak maksimal? Harus maksimal. Kendalanya tuh apa salah satunya? Ya. Kalau menurut saya ini terkendala masalah, salah satunya itu sarana prasarana. Iya, kembali lagi sarana prasarana. Tadi saya bilang kan sebenarnya kalau misalnya kita ada sarana prasarana yang memadai, atau misalkan kan sekarang ini sudah ada masih bergantian ya. Iya. Kayak seperti contoh tadi saya bilang proyektor ada, tapi
harus bergantian dengan kelas yang lain kayak gitu. Terus jadi tidak serta merta langsung Bu Riri pakein ini bisa, Bu Riri bikin gaya Lancar. ada anak-anak zaman sekarang. Gitu Oke ya. Ibu, terima kasih atas jawaban sama-sama. dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.